Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa di pagi hari ini dan saya memberi judul dengan optimis. Eh, ini nampak Jelas. Pak, Bu, oh, jelas, jelas, nampak jelas. dengan judul optimis ya. Iya. Nah, apa optimis itu? Optimis itu ada tiga, yaitu sikap mental, pola pikir, keyakinan yang selalu berpengharapan baik, positif, dan percaya diri bahwa hasil yang baik akan terjadi di masa depan. Ini dalam hal menghadapi tantangan atau kesulitan. Jadi dia berpikir akan berhasil. Hidup harus optimis. Kebiasaannya yaitu orang itu selalu melihat sisi positif pada setiap situasi, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Orang optimis memandang masalah sebagai tantangan yang dapat diatasi, bukan kegagalan permanen. Sikap ini meningkatkan motivasi, kesehatan fisik, dan umur yang panjang. Kemudian, optimis ini sangat penting karena akan meningkatkan kesehatan mental dan fisik, memberi motivasi untuk bangkit, pemecahan masalah yang lebih baik. Jadi tidak berkutat pada masalahnya. Sehingga meredakan stres, meningkatkan produktivitas dalam bekerja, dan memperkuat daya tahan mental yang disebut dengan resiliensi dalam menghadapi tantangan hidup. Maaf, ini kok nggak jalan. Pada waktu optimis akan menunjukkan keyakinan dan prasangka yang baik. Optimis atas rahmat Allah, sehingga jangan berputus asa. Yakin ada kemudahan, yakin pada posisi yang unggul, dan berikhtiar tentunya. Sehingga di dalam pola pikir atau mindset harus mengetahui dan dapat membedakan mana yang dapat dikendalikan dan mana yang tidak. Sehingga mentalnya itu biar sehat. Hal ini akan meningkatkan ketahanan mental, resiliensi tadi. Sebentar, ini macet. Resiliensi dapat ditingkatkan melalui beberapa aktivitas, yaitu merawat diri fisik dan mental, yaitu tidur yang cukup dan berolahraga, seperti BEP nanti yang akan dikerjakan. Nah, ini akan meningkatkan ketahanan mental. Kemudian mencari makna hidup, bisa memperdalam agama, itu juga mempertahankan mental. Konsisten dalam belajar dari kegagalan. Jadi kegagalan dipelajari, kemudian terus hidupnya belajar. Kemudian dilakukan self-care, emosional, manajemen stres, memaafkan. Nah, memaafkan itu juga memperbaiki mental ya. Jadi tidak dendam. Tumbuhkan rasa sayang, kasih sayang, apresiasi diri. Kemudian secara fisik, tidur, jalan santai atau olahraga, konsumsi makanan sehat, istirahat sejenak. Secara sosial, cari dukungan, akses media sosial yang sifatnya positif, akses bantuan profesional jika dibutuhkan, luangkan waktu bersama orang lain. Spiritualnya,
waktu berkualitas untuk diri sendiri, meditasi, yoga, menikmati alam, menulis buku harian atau jurnal. Jadi self-care ini dapat membantu kita dalam mengatasi rasa kecemasan, bahkan mengontrol kemarahan. Filosofi Stoikisme mengajarkan fokus pada internal, pada diri sendiri, dan melepaskan eksternal, faktor luar. Internal ini yang bisa dikendalikan. Kalau eksternal tidak bisa dikendalikan. Nah, ini kita harus bisa membedakan mana internal, mana eksternal. Di internal, menitik beratkan energi, pikiran, dan waktu hanya pada hal-hal yang berada di bawah kendali penuh diri sendiri. Sedangkan yang eksternal, kita menerima, kemudian dilepaskan hal-hal yang tidak berada dalam kuasa penuh kita. Sehingga filosofi ini bermanfaat, tidak mudah frustasi, tidak cemas, dan tidak kecewa. Fokus pada hal internal membuat seseorang menjadi lebih bijaksana, tangguh, dan tenang dalam menghadapi tantangan hidup. Contoh, ya, contoh dikotomi kendali di saat ujian, ya, yang dikatakan internal atau fokus biar kita bisa optimis, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, jujur saat ujian, dan mengatur waktu. Jangan sampai terlambat ya ikut ujian. Nah, ini yang bisa dikendalikan oleh kita. Sedangkan eksternalnya, lepaskan, jangan dipikirin hasil ujiannya. Jangan terlalu dipikir. Soal yang keluar, apa ya soalnya keluar? Nah, nggak usah mikirin itu. Atau apakah teman lain lebih pintar? Ya, ada yang pintar ya Alhamdulillah. Jangan terlalu dipikir. Saya ingat dulu waktu kuliah kalau ada yang pintar, teman-teman berkomentar, inilah orang perusak rata-rata nilai. Padahal ya kalau diri kita ingin bagus, ya belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan menyalahkan orang lain yang nilainya bagus. Atau situasinya misalkan mendapat kritikan yang keras. Di internal, fokuskan ini. Kemudian kita menilai apakah kritik tersebut benar. Jika benar, kita perbaiki diri jika perlu. Yang tahu diri kita ini. Dan mengendalikan emosi agar tidak marah. Sedangkan eksternalnya, perasaan atau niat orang yang mengkritik itu apa? Nggak usah dipikirin. Kenapa orang itu ngeritik saya ya? Apa niatnya? Nah, itu nggak usah dipikirkan. Ini contoh-contoh agar kita optimis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat agar hidup kita bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.